Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan laporan neraca. Untuk yang pertama, kita akan belajar membuat laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi hanya terdapat dua akun ya, akun pendapatan dan akun beban. Untuk transaksi ini kita ambil pada persamaan dasar akuntansi pada bagian keterangan ya, cukup melihat pada bagian keterangan aja. Dan untuk mengisi laporan laba rugi kita cukup melihat dari transaksi pendapatan dan beban. Ya. Untuk yang pertama, dalam pendapatan usaha ada pendapatan servis, yaitu pada transaksi D. Ya, pada transaksi D ada nominal 1.600.000. 1.600.000 ini kita pindahin di laporan rugi laba 1.600.000, kemudian ada lagi transaksi pada bagian F, yaitu pendapatan servis senilai 750. 750 ini kita pindahin pada laporan rugi laba 750. Kemudian ada lagi pendapatan servis pada transaksi L. Ya. Pada transaksi L ada pendapatan servis senilai 1.500.000. Kita pindahin juga ke dalam laporan laba rugi. Nah, 1.500.000. Kemudian setelah itu dari beberapa transaksi pendapatan ini kita totalin. Ketemulah 3.850.000. Kemudian yang kedua, beban usaha. Beban usaha ini terdiri dari beberapa transaksi juga. Yang pertama, beban sewa. Ada beban sewa ya. Beban sewa senilai 60.000. Kita pindahin ke sini. Kemudian yang kedua ada transaksi beban listrik dan air. Beban listrik dan air senilai 200.000. Kita pindahin ke laporan laba rugi 200.000. Kemudian ada lagi beban gaji dan telepon. Beban gaji dan telepon. Nah, di sini beban gaji 300.000, beban telepon 75.000. Kita pindahin lagi ke laporan laba rugi 300.000 dan 75.000. Kemudian berikutnya ada lagi beban perlengkapan dan penyusutan. Nih, beban perlengkapan 150.000 dan beban penyusutan 50.000 kita pindahin ke dalam laporan laba rugi 150.000 dan 50.000. Dari beberapa transaksi beban ini kita totalin. Ketemulah jumlah beban 835.000. Karena di sini jumlah pendapatan lebih besar dari beban, maka kesimpulannya adalah perusahaan servis sepeda motor Bahar mengalami laba. Nah, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Maka di sini adalah rugi. Nah, sampai di sini jelas anak-anak cara membuat laporan laba ruginya. Nah, kalau udah jelas, kita akan lanjut membuat laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas terdiri dari unsur modal awal, laba bersih jika laba, prive, dan modal akhir. Modal awal Tuan Baharudin ini nominal 10.500.000 kita ambil dari persamaan dasar akuntansi yang pertama kali terjadi, yaitu 10.500.000. Ingat, kita lihat cukup melihat keterangan ini ya. 10.500.000 kita pindahin ke modal awal ini. Kemudian laba bersih ini, nominal laba bersih kita ambil dari laporan rugi laba 3.015.000. Kemudian prive ini kita ambil dari persamaan dasar akuntansi. Prive Tuan Baharudin di sini tertera nominal 100.000. Kita pindahin ke perubahan ekuitas 100.000. Nah, untuk di sini ada keterangan penambahan modal. Ini adalah kesimpulan dari dua unsur ini. Karena di sini mengalami laba, kemudian prive-nya lebih kecil, maka di sini kesimpulannya adalah penambahan modal. Tapi jika di sini rugi, kemudian ada prive-nya, di sini kesimpulannya adalah pengurangan modal. Kemudian nominal penambahan modal ini dari mana? Dari sini, laba bersih dikurangin prive 100.000, ketemulah 2.915.000. Nah, setelah kita mengetahui modal awal dan penambahan modalnya, maka kita bisa menghitung modal akhir Tuan Baharudin, yaitu dengan cara modal awal ditambah penambahan modal, ketemulah modal akhir Tuan Baharudin. Nah, nominal ini kalau kita cocokkan di persamaan dasar akuntansi, di bagian saldonya sama kan? 13.415.000. Nah, oke, anak-anak, jika sudah jelas tentang membuat laporan perubahan ekuitas, kita akan melanjutkan lagi ke laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu terdiri dari aset dan pasiva itu cuma terdiri dari dua, liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk aset ini ada akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini kita ambil dari persamaan dasar akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi ada akun aset kan yang dengan nama kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk mengisi laporan keuangan, nominalnya kita ambil dari saldo terakhir. Saldo terakhir dari kas 12.615.000, saldo terakhir dari piutang 250, kemudian saldo terakhir dari perlengkapan 250, kemudian saldo terakhir dari peralatan 1.500.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatannya 50.000. Nominal ini kita pindahin ke dalam laporan posisi keuangan. Nih, seperti ini. Nah, untuk akumulasinya tandanya adalah min ya. Kemudian setelah kita pindahkan nominal yang ada di persamaan dasar akuntansi, nominal ini kita totalin. Kas ditambah piutang usaha, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, dikurangin akumulasi penyusutan peralatan, ketemulah jumlah aset atau jumlah aktiva 14.565.000. Nah, setelah kita mengisi bagian aktiva, kita akan mengisi ke bagian pasiva, yaitu liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya kita melihat pada persamaan dasar akuntansi. Liabilitasnya ada saldo
1.150.000. Kita pindahin ke sini. Kemudian modal akhir Tuan Baharudin, kita tetap melihat dari perubahan ekuitasnya ya. Nih, modal akhir Tuan Baharudin ada 13.415.000, kita pindahin ke dalam laporan posisi keuangan 13.415.000. Kemudian kita totalin liabilitas dan ekuitasnya, ketemulah 14.565.000. Balance kan antara pasifa dan aktifanya, ya kan? Nah, nominal ini kita cocokin lagi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan dikurangin akumulasi penyusutan peralatan, ketemu 14.565. Kemudian bagian utang dan modalnya kita totalin juga, ketemu 14.565.000. Sama kan? Oke. Berarti laporan posisi keuangan kita sudah benar. Nah, baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita tentang laporan keuangan ya. Semoga tetap semangat dalam belajar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.